Yuk jalan lagi menuju istana. Dari Patung Kuda menuju istana kurang dari 1 kilometer. Apakah memang betul Bang Hebi semakin dekat? Iya, semakin dekat. Minimal hati kita udah semakin dekat. Iya. Tadi ketika Andre menyampaikan bahwa menengahi perdebatan antara Joni dengan Ferry, Nasdem dan Gerindra. Nasdem dan Gerindra, menurut pandangan saya yang berhak untuk menengahinya Golkar. Iya. Karena Tapi artinya Bang Andreas sudah merasa Golkar itu temannya dia sehingga harus dibela. Ya betul. Karena apa? Karena beliau-beliau ini adik sepupu. Iya. Tambah lagi nanti Hanura itu masih adik sepupu juga. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan ya kepada kita semua bahwa tadi yang disampaikan oleh Cupopong misalnya. Kita ini punya Dewan Pembina. Ya. Memang kita punya Dewan Pembina, tapi Dewan Pembina kita itu bukan seperti Orde Baru. Ya. Artinya tidak menyebabkan munculnya dua matahari. Ya, nakhoda tetap satu. Itu dipidatokan oleh ARB ketika penutupan kemarin. Bahwa dengan adanya Dewan Pembina tidak berarti kemudian ada dua matahari. Tetap nakhoda itu adalah Ketua Umum Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pembina itu diminta atau tidak diminta tugasnya adalah memberikan nasihat. Itu yang penting, itu yang perlu digarisbawahi. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi perdebatan persoalan ada kursi apa enggak, ada kursi apa enggak. Menurut Golkar itu enggak substansial, ya. Bukan itu letak persoalannya. Tapi letak persoalannya itu adalah bagaimana kita mampu memeras pikiran, memeras keringat, untuk betul-betul mengefektifkan pemerintahan ini. Nah, posisi kami di Partai Golkar, walaupun kami memang terlambat 1,5 tahun misalnya seperti itu, tapi justru kami menganggap inilah momentum yang tepat. Kenapa? Ibarat kita mau perang, amunisi kita itu lengkap, alutsista kita lengkap. Sedang penuh-penuhnya nih. Ya, sedang penuh-penuhnya. Senjata yang diawaki, prajurit yang dipersenjatai, kita punya. Ya. Karena punya visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 itu kita bikin sedemikian rupa, kita berdiskusi selama 2,5 tahun, ya, berdiskusi selama 2,5 tahun, melibatkan 300 pakar perguruan tinggi, melakukan uji sahih di 9 universitas terbaik di Indonesia. Ya. Kemudian kami membuat matriks, ada 54 item yang mulai dari persoalan yang sifatnya laten sampai kepada yang manifest. Mulai yang sifatnya dari ideologis sampai kepada persoalan yang konkret. Itu udah kita siapkan. Gitu. Sudah kita siapkan untuk kita sinergikan dengan kebijakan pemerintahan yang ada. Dan kami yakin pemerintah akan sangat perlu itu. Dengan sumbangan-sumbangan pikiran dari sumbangan pemerintah akan sangat diperlukan. Ya. Nah, oleh karena itulah kami beranggapan bahwa ini waktunya. Dan kami prepare untuk melakukan itu. Jadi nggak sekedar kita datang dengan blank check, ya, asal kemudian ikut-ikutan. Saya setuju dengan Sekjen PAN tadi, bahwa kehadiran kita di situ tidak berarti kemudian kita seperti seperti bebek aja, ikut ke kiri, ikut ke kanan, nggak begitu. Tetap kritis. Iya, kalau kami mengkritisi itu bukan kami membenci atau memusuhi, ya. Tapi kalau kemudian kami memuji bukan menjilat. Ya, tapi betul-betul ini adalah kami menganggap ini adalah branding, pemikiran, ide dan gagasan. Oleh karena itu saya mengatakan Bung Gun-Gun, ya, kita ini seperti kompetitor partnership. Kawan sekaligus lawan berpikir. Ya, kawan sekaligus lawan berpikir dalam membangun bangsa yang besar ini. Nggak bisa kita sekarang ini dalam posisi ini menurut pandangan saya inilah sebetulnya dasar dari demokrasi Pancasila itu kayak begitu gitu. Baik. Ya. Bung Jun, kalau bukan kursi, kemudian di parlemen dengan bergabung pun tetap bisa mengkritisi, apakah harus bergabung dengan pemerintahan baru boleh menyumbangkan pikiran? Tentu tidak kan? Iya, tentu tidak. Lalu? Ya tidak dikotomis seperti itu. Ya, apalagi kalau saya melihat begini, ada satu dimensi yang harus dibaca, ada perubahan yang sangat kuat ya kan sekarang dari bangunan koalisinya Pak Jokowi. Dari koalisi dukungan minimum ke koalisi besar. Ini kan jelas nih. Proses transisinya tentu juga sangat kompleks Pak Jokowi alamin. Dalam dimensi kekuasaan tentu menguntungkan Pak Jokowi karena mencapai titik keseimbangan politik. Dia bisa mendrive kekuasaan lebih confident. Itu bacaannya elit kekuasaan. Tapi kemudian kalau bacaannya lebih ke bawah, menyasar arus bawah yang disebut dan pendekatan
publik. Nah, ini yang harus hati-hati adalah Pak Jokowi nilai keberbedaan dengan rejim sebelumnya. Oke. Saya setuju bahwa konfigurasi kekuatan politik di Indonesia itu menuntut atau mendorong siapapun yang menjadi presiden pada model konsensus. Karena pola hubungan tadi yang real dialamin pasti oleh siapapun yang menjadi presiden. Baik. Multi partai dan kekuatan yang kemudian tidak bisa di-drive secara penuh dan mengharuskan kemudian model konsensus itu dilakukan oleh siapapun penguasa. Nah, sekarang yang harus kemudian menjadi PR Pak Jokowi adalah dia sudah melampaui ini tahun pertama. Sekarang masuk tahun kedua, tahun ketiga adalah tahun reputasi, bukan lagi tahun pencitraan politik. Baik. Nah, karena tahun reputasi maka proses bangunan politik yang harus diperkuat oleh Pak Jokowi adalah efektivitas pemerintahan. Termasuk untuk efektivitas kemudian koalisi ini. membangun program kerja yang real, rembesannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian ada diskrepansi politik yang terus-menerus, Ya. maka salah satu hal yang kemudian biasanya muncul yang disebut dengan keberbedaan antara apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh publik. Itu yang disebut dengan cognitive dissonance dalam konteks berpolitik di masyarakat. Oke. Nah, ingat misalnya dulu Pak SBY, rejimnya Pak SBY maksud saya, bangunan koalisi besar ternyata itu tidak berhubungan atau tidak berbanding lurus dengan efektivitas kekuasaan. Contoh, misalnya bagaimana agenda-agenda pemerintah justru dimentahkan oleh mereka yang berada di dalam kekuasaan. Setgab. Sehingga Bang Latif, menurut saya agendanya adalah ketika sudah masuk rombongan ini di dalam kongsi yang sama, apakah Pak Jokowi mampu kemudian mendrive seluruh yang kemudian masuk ke dalam gerbong ini untuk melaju dalam koridor atau orientasi yang sama? Nah, untuk efektivitasnya itu dengan tidak menjadi atau menjadi menteri, apakah ada cara lain untuk mengefektivitaskannya? Kalau menurut saya sih paling tidak prioritasnya dua. Pertama, seluruh yang kemudian masuk di dalam kekuasaan itu tahu persis ini orientasi ke depan 2, 3, 4 tahun ini, implementasi prioritas yang kemudian bisa menjadi kerja nyata real positif yang diindeks oleh masyarakat sebagai kerja real pemerintahan Jokowi, itu kemudian didukung bersama. Oke. Kalau tidak, maka itu tadi politik kekuasaan itu selalu bermakna atau berwajah elitis. Nah, yang kedua, bagaimana juga kemudian pola hubungan eksekutif legislatif itu bukan kerja-kerja instrumentalistik yang kemudian hanya bicara soal kursi kabinet, bicara soal pola hubungan misalnya yang sangat-sangat temporer, yang sangat kemudian kondisional, tetapi harus bicara sesuatu yang jauh lebih genuine untuk kepentingan rakyat banyak. Baik. Itu yang menurut saya penting ya. Saya ke Bung Joni lagi. Bung Joni, kalau misalnya tadi dia sebutkan di masa Pak SBY ada setgab. Waktu itu yang anak nakalnya itu salah satunya itu Golkar itu ya. Golkar dan PKS. Apakah ada kesiapan di dalam kawan-kawan KIH sepupu yang lebih dulu masuk dengan masuknya Partai Golkar ini? Jadi gini, 1,5 tahun ini adalah periode konsolidasi politik dilakukan oleh Presiden. Dan konsolidasi itu berhasil baik. Nah, pada saat berhasil baik, kita punya kekhawatiran lain. Ya, kekhawatiran lain itu apa? Seperti yang disampaikan tadi, wah ini ada koalisi gemuk ini, akan bisa merecoki. Tidak demikian. Ya, ini tergantung leadership dan manajemen style masing-masing presiden. Kita tidak bisa mengambil contoh stylenya Pak SBY, lalu itu secara utuh diproyeksikan ke stylenya Pak Jokowi. Tidak. Tapi pengalaman yang dialami oleh Pak SBY tentu menjadi pelajaran yang berarti, yang berguna pada saat di mana Presiden Jokowi mengatur dan memanage politik nasional kita. Tentu kita berharap dengan kekuatan yang semakin besar gini, ya, maka pemerintahan akan semakin lebih efektif. Dan sekali lagi, efektifnya pemerintahan tidak saja pemerintahan nasional, tapi secara struktural. Karena tidak bisa kita serahkan pada pemerintah pusat saja membangun Indonesia. Bahkan Presiden sendiri sudah menyampaikan, membangun Indonesia itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah. Ya, dari pusat sampai daerah saja. Tapi justru kekuatan pembangunan nasional itu dari rakyat. Makanya saat ini bukan Jakarta membangun Indonesia lagi, tapi desa yang membangun Indonesia, dan itu konsisten. Jadi kalau ditanya bahwa saat ini
ada keberpihakan kepada elit dan menjadi khawatir ada Gap satu dengan gerbong yang besar dari kepentingan rakyat, itu tidak. Presiden konsisten membangun Indonesia dari desa bersama dengan rakyat. Rakyat yang membangun Indonesia. Oke. Bung, soal konsistensi ini Anda melihat seperti itu juga? Ini hasil survei. Ya. Jadi bukan pendapat pribadi dan pendapat Partai Gerindra. Bahwa kegaduhan yang terjadi kemarin itu disebabkan bukan karena faktor-faktor eksternal, tapi dari faktor-faktor internal di istana sendiri. Jadi kalau yang menyangkut tentang efektivitas jalannya pemerintahan, sebenarnya kita semua tadi yang di luar dari parlemen, sisi parlemen, kita hampir sebagian yang kita anggap baik dari usulan pemerintah kita dukung. Tapi kan dari sisi dalam istana sendiri, kabinet itu yang kemudian gaduh sendiri. Nah, itu kan survei juga mengatakan bahwa kegaduhan itu mempengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan. Nah, sekarang dengan posisi yang posturnya besar, gaduh itu kita semakin bisa banyak. bayangkan mudah-mudahan nggak tambah gaduh. Tapi kalau lihat dari posturnya yang semakin heterogen, menurut saya terdapat kecenderungan kegaduhan itu menjadi membesar dan mempengaruhi jalannya efektivitas pemerintahan. Padahal alasan mendukung pemerintahan ini adalah dengan alasan meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan. Nah, ini tantangannya. Kita bisa ukur dan ukurannya itu ukuran-ukuran yang kemudian kita bisa lihat bersama. Kalau dalam waktu ke depan ini tidak makin efektif jalannya dan kemudian logika rakyat yang tadi disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi melihat sesuatu yang berbeda, ya masyarakat dalam hal-hal tertentu, dalam isu-isu tertentu dan dalam banyak kasus itu juga mereka punya logika sendiri dan mereka bergerak. Ini punya hubungan yang jadi contoh tadi tahun 2008 demonstrasi menentang kenaikan harga BBM itu ternyata hanya bisa memaksa parlemen membentuk pansus dan didukung oleh seluruh partai-partai, fraksi-fraksi, tinggal sisa fraksi Partai Demokrat. Padahal sebagian fraksi-fraksi itu adalah Setgap. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir tentang itu dan saya meyakini bahwa ada arus besar lain di luar kekuatan partai politik yang tercermin di eksekutif maupun di parlemen, ada kekuatan rakyat dan masalah-masalah yang muncul kemudian ya tergantung kepada kita. Kita ada di posisi itu atau kita posisinya di istana. Pilihannya tinggal rakyat teman-teman sekarang sendiri. sudah cerdas. Rakyat itu tahu apa yang menjadi visi misi presiden dan Mereka apa yang pasti presiden mendukung. lakukan. Rakyat itu cerdas. Pak Rakyat John, tahu. di harian Kompas kemarin elektabilitas presiden turun berkurang dari 50%. Tapi itu tidak sama dengan apa yang presiden sedang kerjakan sekarang. Presiden komit dengan visi misinya. Saya menyampaikan dan itu jangka panjang, tidak bisa Pak diukur John, jangka pendek. Pak John, ini harian Kompas meneliti dan kemudian angka itu menunjukkan di kisaran 40-an%. Dan di bawah 50%. Jawab setelah ini biar panjang. Di bawah Biar panjang 50%. jawabannya. Justru meningkat. Artinya Di bawah 50%, presiden Pak. di dalam Di bawah survei 50%. bulan April terakhir ini membaik. 60%, 60 sekian persen. Jadi ada peningkatan juga partai politik. Dan akan lebih meningkat lagi kalau Golkar masuk. Oke, coba Bang. Nanti masih ada satu season lagi. Nah, sekarang keempat kan? Happy. Ya. Yang taunya namanya happy. Begini kan. Ada yang bertanya masyarakat Kota Bandung yang katanya pinter-pinter. Mereka bertanya ke Cepopong, kenapa reshuffle teh nggak jadi-jadi? Gitu tanyanya. Cepopong tidak tahu, saya mau bukan presiden. Jadi sekarang mau ditanyakan kepada Bapak Jokowi teh, kenapa tidak jadi-jadi? Apa nunggu Golkar?